warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Hani Yudiastuti, NIM 18030361115. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai standar operasional prosedur penanganan surat masuk. Oke teman-teman, silahkan simak penjelasan saya berikut ini ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Apa sih itu buku agenda? Buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Nah, untuk petugas yang mengagendakan atau menangani surat disebut agendaris. Nah, oke, jadi buku agenda itu ada 3 macam. Untuk yang pertama adalah buku agenda tunggal atau campuran. Nah, buku agenda tunggal atau campuran ini adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Nah, jenis yang kedua adalah buku agenda berpasangan. Jadi, buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan untuk surat keluar di sebelah kanan atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Untuk jenis yang ketiga ini adalah buku agenda kembar, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar disediakan buku sendiri-sendiri. Jadi untuk bukunya itu berbeda-beda. Nah, dalam sistem buku agenda ini ada beberapa istilah untuk pengurusan surat dalam sistem buku agenda ini. Untuk yang pertama itu ada yang namanya buku verbal. Nah, buku verbal itu apa sih? Buku verbal itu yang dipergunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Disebut juga buku agenda keluar. Tugasnya itu disebut dengan verbalis. Untuk yang kedua ini adalah buku ekspedisi, yaitu buku yang dipergunakan untuk mengantar surat dan sekaligus sebagai tanda terima surat. Untuk petugasnya itu disebut dengan ekspeditor. Nah, buku ekspedisi ini ada 2 macamnya. Yang pertama adalah buku ekspedisi intern. Jadi buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman. Nah, distribusi surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri. Untuk buku ekspedisi yang jenis kedua ini adalah buku ekspedisi ekstern, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, untuk kita lanjut lagi dalam istilah pengurusan surat ini, yang keempat ini adalah yang ketiga ini maksudnya adalah buku arsip atau klepper, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat yang akan disimpan terbagi menurut kode-kode surat dengan nomor urutnya masing-masing. Nah, yang keempat itu ada disposisi, yaitu perintah pimpinan secara singkat yang berkaitan dengan penyelesaian isi surat masuk yang bersangkutan. Nah, yang kelima adalah blanko konsep, yaitu perintah blanko atau formulir yang dipergunakan khusus untuk membuat konsep surat. Nah, yang keenam ini adalah blanko surat, yaitu lembaran kertas surat dengan kepala surat yang telah tercetak untuk membuat surat yang akan dikirimkan. Yang ketujuh adalah klik, yaitu suatu tanda, biasanya itu berupa paraf dari petugas yang bertanggung jawab meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Yang ke-8 ini adalah cap agenda. Cap agenda itu cap segi 4 yang dibutuhkan pada surat masuk setelah dicatat pada buku agenda dan diisi menurut isian yang diperoleh dari buku agenda tersebut.
Nah, bagaimana prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda ini? Nah, jadi untuk langkah-langkahnya itu ada 6. Nah, untuk yang pertama itu adalah penerimaan surat, yang kedua adalah penyortiran surat, yang ketiga pencatatan surat, yang keempat pengarahan surat, yang kelima penyampaian surat, dan yang keenam ini yang terakhir adalah penyimpanan surat. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana penjelasan mengenai penerimaan surat ini. Jadi, penerimaan surat merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam pengelolaan arsip. Untuk penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian front office. Nah, seperti contohnya ini adalah satpam dan resepsionis. Karena resepsionis ini bertugas untuk menerima surat. Nah, kegiatannya itu mulai dari menerima sampai penyimpanan arsip. Karena tempat mereka memang ada di pintu masuk suatu kantor, maka apabila ada surat yang masuk, baik yang diantar oleh petugas pos maupun oleh seorang kurir, merekalah yang seringkali menerima surat. Nah, apa sih tugas dari penerima surat ini atau resepsionis ini? Untuk yang pertama, tugasnya adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk. Nah, yang kedua, meneliti ketepatan alamat dari surat masuk tersebut. Yang ketiga, menandatangani bukti pengiriman bahwa surat sudah diterima. Jangan sampai ada surat yang salah alamat. Maka dari itu harus diteliti dengan benar. Nah, jika alamat tidak tepat, maka surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos atau kurir. Tetapi jika sudah tepat, maka surat itu harus diberikan kepada petugas di bagian tata usaha atau bagian administrasi. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua ini adalah penyortiran surat. Nah, saya akan jelaskan apa itu yang namanya penyortiran surat. Jadi, penyortiran surat atau dokumen adalah kegiatan memisah-misahkan surat yang diterima dari perusahaan atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan-golongan yang telah ditentukan untuk pengolahan lebih lanjut. Nah, setelah surat ini diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, maka surat dapat diberikan langsung kepada alamat yang dituju. Tetapi, apabila surat itu merupakan surat dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan atau organisasi tersebut, maka surat harus diproses lebih lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Untuk langkah yang ketiga adalah pencatatan surat. Nah, pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas, biasa, penting, atau rahasia. Untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Nah, untuk pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, ataupun setiap tahun. Juga untuk memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Nah, setelah dicatat, selanjutnya petugas membubuhkan stempel agenda seperti tanda bahwa surat sudah dicatat. Kemudian, petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Untuk langkah yang keempat adalah pengarahan surat. Nah, untuk pengarahan surat ini adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Nah, pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan juga dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut.
Nah, apa sih itu lembar disposisi? Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Nah, orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Untuk langkah yang kelima adalah penyampaian surat. Nah, penyampaian surat adalah kegiatan untuk menyampaikan surat kepada orang yang sudah ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Nah, jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut berikut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi tersebut. Jika orang yang dimaksud tersebut itu lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut diperbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan salinan suratnya. Nah, saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, maka yang menerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi intern. Oke, kita lanjut lagi. Untuk langkah yang terakhir ini adalah penyimpanan surat. Nah, jadi penyimpanan surat adalah kegiatan yang dilakukan setelah penyampaian surat dilakukan dan sudah diterima serta dibaca yang kemudian disimpan ke dalam lemari penyimpanan arsip. Nah, jika surat itu sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Oke teman-teman, berikut itu adalah penjelasan prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Oke, wassalamualaikum.